MK memutuskan mengubah ambang batas pencalonan kepala daerah melalui putusan nomor 60 PUXXI 2024 yang dimohonkan Partai Buruh dan Gelora. Di mana partai atau gabungan parpol peserta pemilu bisa mengajukan calon kepala daerah meski tidak punya kursi DPRD. Putusan dibacakan Ketua MK Soehartoyo dalam sidang di Gedung MK, Jakarta Pusat pada Selasa, 20 Agustus 2024. Dalam putusannya MK menyatakan bahwa ambang batas, threshold, pencalonan kepala daerah tidak lagi sebesar 25% perolehan suara parpol, gabungan partai hasil pileg DPRD sebelumnya atau 20% kursi DPRD. MK memutuskan, threshold pencalonan kepala daerah dari partai politik disamakan dengan threshold pencalonan kepala daerah jalur independen, non-partai. Hal ini sebagaimana diatur pada pasal 41 dan 42 UU Pilkada. Pencalonan Gubernur Jakarta yang sempat menuai polemik karena borong tiket oleh Koalisi Indonesia Maju kini dapat berubah. Ex-Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang sebelumnya kehabisan partai politik dengan perolehan suara 20% di Pileg DPRD DKI Jakarta kini punya harapan. Sebab, berdasar putusan MK ini, threshold pencalonan Gubernur Jakarta hanya membutuhkan 7,5% suara di Pileg sebelumnya. PDIP yang juga tidak bisa mengusung siapapun karena tidak punya rekan untuk memenuhi ambang batas 20%, kini bisa melaju sendirian. Adapun PDIP, satu-satunya partai politik di Jakarta yang belum mendeklarasikan calon gubernur. Partai pimpinan Megawati itu memperoleh 850.174 atau 14,01% suara pada Pileg DPRD DKI Jakarta 2024. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Untuk mengusulkan calon gubernur dan calon wakil gubernur, A. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di provinsi tersebut. B. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2 juta jiwa sampai dengan 6 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di provinsi tersebut. C. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6 juta jiwa sampai dengan 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di provinsi tersebut. D. Provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12 juta jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 6,5% di provinsi tersebut. Untuk mengusulkan calon bupati dan calon wakil bupati serta calon wali kota dan calon wali kota, A. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 jiwa, partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 10% di kabupaten atau kota tersebut. B. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 jiwa. Diulang, dari 250.000 sampai dengan 500.000 jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 8,5% di kabupaten atau kota tersebut. C. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 sampai dengan 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus memperoleh suara sah paling sedikit 7,5% di kabupaten atau kota tersebut. D. Kabupaten atau kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1 juta jiwa. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu harus Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.